Kita lajengaken nggih Bapak Ibu. Kita lajengaken nggih menika kita badhe nglajengaken nggih menika keutamaan tauhid nggih menika saged menghapus dosa-dosa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan imanahum, iman mereka, bidulem, dengan kezaliman. Ulaika, mereka itulah lahumul amnu, yang mendapat keamanan, wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayatipun 80 kali. Saking ayat menika saged kita pendhepi wucalipun ingkang nomor setunggal inggih menika iman kita menika boten dianggep sah menawi tesih tercampur kalian dosa syirik. Nggih, nuwun sewu nggih. Jadi keimanan kita itu tidak dianggap sah kalau masih tercampuri dosa kesyirikan. Berarti di sini kita semuanya harus menjauhi dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Yeah. Syirik itu ada dikatakan syirkul akbar, syirik besar. Contohnya minta-minta kepada kuburan, percaya kepada pedukunan, ngapunten nggih. Kemudian memohon, meminta-minta kepada benda-benda keramat, layaknya ditakuti seperti kita takut kepada Allah. Nah, ini termasuk syirik besar. Okay. Itu bisa menyebabkan seseorang nyuwun ngapunten keluar dari Islam kalau seperti itu. Karena dianggap musyrik dan kita harus jauhi, okay? Harus jauhi. Kemudian ada yang disebut syirkul asghar. Syirkul asghar itu syirik kecil, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Okay. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Namun syirik di sini adalah syirik kecil. Makanya kalau seandainya Bapak Ibu kepeksan bersumpah, dong itu kita dihadapkan di situasi yang rumit dan membutuhkan sumpah, maka dalam kondisi seperti itu kalau harus bersumpah, maka bersumpahlah menyebut nama Allah. Demi Allah, wallahi, demi Allah, saya melihat dia tidak berbuat begini dan begitu, umpamanya. Okay. Tidak perlu ditambahi demi Allah dan demi Rasulullah. Nah, itu malah keliru, tidak boleh. Okay. Tidak boleh. Jadi cukup dengan menyebut nama demi Allah. Ngaten nggih? Kemudian ada syirik lagi namanya syirik khafi. Syirik yang samar, yang tersembunyi. Yasiru riya, riya yang sangat-sangat samar. Kadang-kadang hati kita itu timbul kadang tenggelam. Artinya apa?
pengen dipuji, kadang-kadang enggak, kadang-kadang pengen dipuji. Nah ini harus tetap kita waspadai, jangan sampai diri kita itu ketika beramal itu menginginkan pujian dari orang lain. Jadi loss, kalau bisa begitu nggih, termasuk sedekah loss, nggih. Tidak ada unsur pengen dipuji oleh orang lain. Ngaten nggih. Dan syirik khafi ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW, itu ibaratnya seseorang berada di waktu malam yang sangat gelap. Kemudian di situ ada batu yang sangat hitam, kemudian ada semut yang hitam juga. Kira-kira saged ningali mboten? Enggak bisa gitu. Ibaratnya sangat-sangat samarnya, okay? Sehingga sebagian ulama kita mengatakan bahwa amalan yang paling berat itu adalah ikhlas. Itu amalan yang paling berat karena hati kita itu terkadang timbul ingin dipuji, terkadang tidak. Nah ini harus kita kontrol. Ya, bukan berarti Ustadz mesti ikhlas, belum tentu Bapak Ibu. Ya. Makanya kita sama-sama membenahi di sini. Ya. Jadi walaupun kelasnya Ustadz, bisa jadi Ustadz itu bisa riak juga Bapak Ibu. Makanya riak ini adalah sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa umatnya. Akhafu alaikum syirkul asghar. Ya. Jadi dalam sebuah hadis, inna akhfafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah syirik kecil. Kemudian Nabi ditanya apa maksud dari syirik kecil tadi? Beliau menjelaskan ar-riya, yaitu riya. Riya itu pamer. Sanes liyak gitu. Nah, liyak niku panjenengan watuk wonten liyake. Riya itu namanya pamer. Pamer dalam hal apa saja, ketika beribadah, termasuk nyuwun ngapunten ketika puasa umpamanya. Bisa aja riya, Kemudian sergap ke masjid, kadang-kadang bisa riya juga kalau nggak dikontrol, nyuwun ngapunten nggih. Tapi jangan dijadikan alasan, Pak, panjenengan kok mboten jamaah teng masjid. Wah, kula niku mangke riya Itu malah ndak boleh. Nyuwun ngapunten nggih. Nah, ada faedah begini. Siapa orang yang meninggalkan amal karena manusia, itu riya. Dan melakukan amal karena manusia juga riya. Jadi maju kena mundur kena ya. Nah, yang selamat dari riya bagaimana? Manakala Allah selamatkan kita dari dua hal tadi. Enggak ada orang tetap beramal. Ngaten nggih? Tanpa riya di situ. Ngaten nggih? Nah, kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengkhawatirkan ya seseorang itu terjangkiti riya bahkan dibandingkan dengan fitnah dajjal. Itu nggih. Padahal dajjal itu fitnah yang paling besar itu di akhir zaman. Nah, dijelaskan bahwasanya kalau riya itu bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja kepada siapa saja. Baik orang alimnya maupun orang yang tidak alim. Baik orang yang hartawan maupun orang yang miskin. Bisa terkena riya semua. Kalau tidak dikontrol tentunya. Makanya kita belajar akidah seperti ini sebetulnya untuk mengontrol itu. Sedangkan Al-Masih Ad-Dajjal itu hanya muncul di akhir zaman. Hanya muncul di akhir zaman. Sedangkan riya itu munculnya
kapan saja tanpa mengenal waktu, dan terjadi kepada siapa saja.